Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faria Hasana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pembelajaran isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Dan materi yang akan saya sampaikan yakni problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Di sini ada 3 fokus pembahasan, yakni yang pertama definisi sistem pendidikan Islam, yang kedua problematika dan tantangan sistem pendidikan Islam, dan yang ketiga solusi alternatif. Definisi sistem pendidikan Islam. Pada KBBI, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem pendidikan Islam yakni cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di sini ada 3 jenis problematika sistem pendidikan Islam, yakni yang pertama problematika ontologi pendidikan Islam, yang kedua problematika epistemologi pendidikan Islam, dan yang ketiga problematika aksiologi pendidikan Islam. Yang pertama, problematika ontologi pendidikan Islam. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, foundational problem, yang kedua structural problem, dan yang ketiga operational problem. Problematika epistemologi pendidikan Islam juga mempunyai beberapa masalah, yakni yang pertama, pendidikan Islam dikesankan sebagai pendidikan yang tradisional dan konservatif. Yang kedua, pendidikan Islam terasa kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi suatu makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri seseorang. Yang ketiga, metodologi pengajaran agama berjalan secara konvensional dan tradisional. Dan yang terakhir, pengajaran agama bersandar pada bentuk metodologi yang bersifat statis doktriner. Yang terakhir, problematika aksiologi pendidikan Islam juga mempunyai beberapa masalah. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, pudarnya doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Yang ketiga, peserta didik dalam menuntut ilmu cenderung mengesampingkan nilai-nilai ihsan, kerahmatan, dan amanah dalam mengharap keridhaan Allah. Dan solusi alternatif untuk menghadapi tantangan sistem pendidikan Islam di Indonesia, yakni yang pertama ada solusi pendekatan filosofis. Pada poin A, yakni solusi dari problematika ontologi pendidikan Islam, merupakan mengarahkan kurikulum agar lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik-fisik objek. Yang kedua, pengalaman yang ditanamkan kepada peserta didik tidak hanya sebatas pada alam fisik, tapi juga alam rohaniah. Yang ketiga, ditanamkan pengetahuan tentang hukum dan sistem kemestaan. Dan solusi alternatif dari problematika epistemologi pendidikan Islam, yakni yang pertama, menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai. Yang kedua, merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipasi antara guru dan murid. Yang ketiga, merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual ini menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. Yang terakhir, solusi alternatif dari problematika aksiologi pendidikan Islam, yakni yang pertama, pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif. Yang kedua, pengembangan sistem pendidikan Islam diarahkan pada terwujudnya kondisi mental, moral, dan spiritual religius. Dan yang terakhir, dalam proses pengembangan pendidikan dengan menggunakan pendekatan etik moral dan estetis moral, yakni nilai ibadah, ihsan, dakwah, rahmat, dan masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.